aspek ekologi turut berubah, tentunya akan membuat dampak yang besar, cukup signifikan. Entah itu lama, entah itu perlahan, atau entah itu cepat, itu pasti akan membawa dampak bagi masyarakat. Sosiologi pariwisata dalam kajian kali ini lebih akan menitik beratkan pada konteks lingkungan. Jadi ketika kita ngomongin sosiologi pariwisata memang menjadi sebuah kajian yang multidisiplin. Jadi ketika kita melihat ada banyak hal yang saling terkait satu sama lain, terutama ketika kita melihat konteks sosiologis, kemudian geografis, kemudian ekologis, dan juga konteks pariwisata tentunya, atau turisme. Nah, dalam kajian sosiologi pariwisata, terutama yang berhubungan dengan konteks lingkungan atau ekologi, kita akan melihat bahwasanya lingkungan itu menjadi salah satu poin penting dalam kajian sosiologi pariwisata. Nah, mengapa kita mencoba mengkaji ekologi dalam konteks pariwisata, sosiologi pariwisata? Salah satunya adalah karena salah satu konsep dan tujuan dari sosiologi pariwisata, terutama ketika kita ngomongin ekoturism, itu adalah terkait kesinambungan atau keberlanjutan atau sustainability. Nah, ketika kita ngomongin sustainability atau keberlanjutan dan kesinambungan, kita tentunya kalau boleh dibilang nggak akan banyak berpikir panjang. Aspek lingkungan menjadi salah satu hal yang paling penting dan fundamental. Jadi ketika kita melihat saat ini di dalam konteks pariwisata, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya pendapatan yang didapatkan dari sektor pariwisata itu cukup besar. Jadi apalagi di era Jokowi yang ke periode kedua ini memang untuk arah pariwisata, menggenjot di arah pariwisata itu cukup dominan, dan banyak sekali yang kita lihat dari konteks pariwisata di Indonesia seperti saat ini itu menjadi lebih berkembang. Namun memang kita tidak bisa memungkiri pula ketika ada aspek pembangunan pariwisata tentunya akan ada yang banyak berubah. Nah, salah satunya adalah aspek ekologi itu tadi. Ketika aspek ekologi turut berubah, tentunya akan membuat dampak yang besar, cukup signifikan. Entah itu lama, entah itu perlahan, atau entah itu cepat, itu pasti akan membawa dampak bagi masyarakat. Nah, hal yang itu yang kemudian harus kita antisipasi, bagaimana resiko-resiko yang muncul akibat dari adanya entah itu dampak dari perkembangan pembangunan pariwisata ataupun kerusakan lingkungan, itu nantinya akan kita coba bahas pelan-pelan dalam konteks sosiologi pariwisata di mata kuliah ini. Nah, ketika kita melihat konteks pembangunan yang terus berjalan masif, terutama di sektor pariwisata, kita melihat banyak memang kalau boleh dibilang menisbihkan ekologi itu sendiri. Dan ketika ekologi itu akhirnya pelan-pelan menjadi hilang dan kemudian tergantikan oleh aspek pariwisata, tentunya dampaknya adalah bagaimana masyarakat tetap bisa mengelola konteks pariwisata di wilayah lingkungan mereka dengan baik. Ini kalau saat ini seperti yang teman-teman saksikan, saya berada di salah satu pantai di Tiga Warna di Malang Selatan, di wilayah Malang Selatan yang dikelola oleh Yayasan Bakti Alam. Jadi di sini salah satu, kalau kita boleh bilang, aspek yang bisa kita kaji bersama-sama terkait bagaimana aspek lingkungan dan juga aspek pariwisata menjadi satu kajian yang dapat berkesinambungan satu sama lain. Jadi konsep ekoturism yang dibayangkan oleh banyak ilmuwan sosial, terutama sosiolog akhir abad 21, itu kita dapat lihat di dalam konteks Yayasan Bakti Alam di Malang Selatan ini tadi. Bagaimana di pantai ini, di wilayah ini sudah cukup, kalau boleh dibilang, bersih daripada tempat-tempat yang lain, dan di mana bagaimana proses pembersihan dari sampah, kemudian bagaimana proses pendataan sampah yang dibawa oleh wisatawan untuk masuk di Pantai Tiga Warna itu akhirnya menjadi berbeda dan berbeda dari pantai-pantai yang lain. Nah,
Itu yang mungkin akan bisa kita terapkan bersama-sama apabila kita ya serius dan juga apabila kita konsisten dengan konteks lingkungan atau ekologi yang ada di pariwisata. Tentunya hal-hal yang seperti ini yang mungkin bisa kita contoh. Kenapa kok bisa kita contoh? Karena itu tadi, kita mengharapkan ada sustainability, kita mengharapkan ada keberlanjutan, kita mengharapkan adanya konteks ekoturism yang benar-benar membawa dampak bagi masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar membawa keuntungan bagi masyarakat tertentu atau beberapa orang tertentu, tetapi juga membawa dampak juga pada lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan kita tetap asri, bahkan muncul lagi yang namanya terumbu karang, bahkan muncul lagi wilayah yang lebih hijau di wilayah-wilayah pantai. Ini salah satu yang mungkin bisa kita contoh dan mungkin bisa kita kembangkan dan terapkan dalam konteks sosiologi pariwisata. Jadi sekali lagi saya perlu tekankan bahwasanya konteks ekologi menjadi hal yang cukup penting dalam kaitannya dalam konteks pariwisata. Nah, oleh karena itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Yayasan Bakti Alam ini, konteks ekologi bisa menjadi salah satu kalau boleh dibilang maestro dalam konsep turisme di Indonesia yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah saat ini. Ya salah satunya adalah itu tadi, bagaimana pembangunan pariwisata tanpa menganaktirikan konteks lingkungan dan juga tanpa menitik beratkan hanya pada proses pembangunan fisik atau material semata, tetapi juga tetap mengkontekstualisasikan dengan aspek ekologis yang ada di lingkungan tempat wisata itu tadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan topik yang lain dalam konteks sosiologi pariwisata. Terima kasih.